selamat pagi buat kita semuanya. Apa kabar hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan baik. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Biarlah pujian kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari anak-anak kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing menuntun kami. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pelita bagi setiap kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Anak-anak, mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Biarlah kita pagi hari ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, menolong setiap kami, memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menerimanya, melakukannya di dalam hidup kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yohanes 7 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi Miss ulangi, Yohanes 7 ayat 1 sampai 13. Miss akan membacakan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi,
yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Anak-anak, yang menjadi tema kita hari ini adalah berani tanggung resiko demi kebaikan. Anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, salah satu hari raya orang Yahudi dikenal dengan sebutan Hari Raya Pondok Daun. Pada hari raya ini, orang Yahudi mengingatkan mereka akan pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Banyak orang berkumpul merayakannya dan bersuka cita bersama pada hari itu. Hari Raya Pondok Daun adalah pesta akhir tahun. Saat itu akan menuai hasil panen. Pestanya berlangsung selama 7 hari. Dan setiap hari akan ada persembahan korban kepada Tuhan. Tapi pesta yang biasa menggembirakan tahun ini kelihatannya berbeda. Suasana sukacita tidak terlalu nampak. Mengapa? Why? Karena orang itu pasti hadir. Siapa orang itu? Dia adalah Yesus. Loh, apa salahnya Yesus juga menghadiri pesta hari raya Pondok Daun? Betapa kami membenci dia. Membenci dia? Dia anak Allah yang baik. Dia menyembuhkan orang lumpuh, yang buta dijadikannya melihat, yang tuli mendengar, dan masih banyak lagi yang baik yang lainnya dia buat. Bagaimana orang yang seperti ini dibenci? Yesus itu orang baik. Siapa bilang dia baik? Dia justru menyesatkan kita. Dia penyesat rakyat. Bayangkan dia itu mengubah-ubah ajaran Taurat. Bagaimana mungkin orang Yahudi dapat bersatu? Jangan-jangan justru dia yang menjadi pemecah bagi bangsa kita, tidak? Di mana Yesus? Kalau ada Yesus di pesta ini, harus kita tangkap. Itu saudara-saudaranya tiba. Pasti dia ada di antara mereka. Loh, di mana dia? Kenapa dia tidak ada? Apakah dia tidak datang? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia melewatkan kesempatan untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Pasti dia takut. Mungkin dia bersembunyi. Apakah dia sudah tahu kami merencanakan untuk membunuhnya dalam waktu dekat ini? Kemana dia? Anak-anakku, lihat. Ternyata pekerjaan baik Tuhan Yesus tidak selalu dimengerti dengan benar oleh orang lain. Bahkan ada yang menganggapnya menyesatkan rakyat. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia tidak marah-marah, juga tak membalas kata-kata mereka. Dia diam
siap menanggung resiko yang ada demi kebaikan bersama. Tuhan Yesus mau bertanggung jawab kepada Bapa untuk setiap hal yang dilakukannya. Tetapi dia harus juga berani menanggung resiko berupa tuduhan yang tidak benar yang diarahkan kepadanya, bahkan resiko untuk dibunuh. Semuanya ini dia tanggung demi melakukan kehendak Bapa. Lalu, di mana Yesus berada saat itu? Dia memang sengaja tidak datang bersama saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya sudah mengajaknya pergi bersama-sama. Yesus tidak mau karena saudara-saudaranya itu ingin agar dia menampilkan diri sebagai juru selamat. Menurut Yesus, waktunya belum tiba. Ditambah lagi, pergi ke perayaan itu sangat berbahaya. Penguasa-penguasa Yahudi membenci Yesus dan ingin membunuhnya. Tetapi Yesus tidak takut. Dia datang diam-diam dan mengajar orang-orang yang sedang berkumpul di bait Allah. Yesus berani mengambil resiko untuk melakukan yang benar. Rencana dan pemikiran Yesus tidaklah sama dengan rencana manusia, termasuk rencana saudara-saudaranya. Memang banyak orang dapat menyalahartikan tindakan Yesus itu. Namun, kita diajak untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang merencanakan dan melakukan hal baik sekalipun kita belum dapat memahaminya. Apapun yang Yesus lakukan menunjukkan dia mau berisiko mengorbankan kepentingannya sendiri. Kita pun harus berani kalau kita melakukan hal yang benar, apapun resikonya, tidak perlu ragu karena Tuhan menyertai kita. Lakukanlah apa yang firman Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman yang kami dengarkan. Tuhan, tolonglah kiranya kami anak-anak-mu agar kami mampu melakukan hal yang benar, apapun yang menjadi resikonya. Dengan pertolongan Tuhan, kami boleh menanggung resiko dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kawan-kawan, mari kita sama-sama ucapkan ayat hafalan kita dari Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Hebrew 4 verse 13. And there is not a single creature that is hidden from Him, for everything is naked and open before His eyes, to whom we must give an account.